Halo traders, kita berjumpa kembali dalam acara analisa market mingguan yang pada kesempatan kali ini kita akan menganalisa kembali di pair GBP USD dan pada komoditas XAU USD atau emas. Dan kita akan memulai terlebih dahulu di GBP USD. Baik, kita lihat dulu untuk kondisi terkini untuk GBP USD ya. Saat ini kita melihat dengan analisa multiple time frame ya. Untuk analisa multiple time frame ya, kita mulai dengan time frame monthly. Untuk penutupan candle di monthly sendiri ya, yang kita lihat adalah bahwa candle ditutup dalam posisi naik untuk monthly-nya. Kemudian berlanjut kepada time frame berikutnya yaitu weekly-nya ya. Untuk weekly-nya adalah GBP USD ditutup dengan posisi naik juga seperti itu. Dan berikutnya kembali adalah di time frame daily ya. Nah, di time frame daily jelas sekali terlihat juga ditutup dalam posisi naik. Artinya adalah di dalam analisa multiple time frame di penutupan candle baik di monthly, weekly dan daily ini adalah satu arah. Semuanya adalah satu arah, ditutup dalam posisi naik, yang artinya ada sebuah kekuatan ya dari market untuk sama-sama setuju ya, sama-sama satu suara lah ya, satu konsensus untuk bersama-sama naik di pair GBP USD ini ya. Itu yang kita perlu menjadi catatan terlebih dahulu ya untuk analisa yang pertama ini. Kemudian berikutnya analisa yang selanjutnya adalah di GBP USD kita melihat di bagian daily-nya. Nah, untuk bagian daily-nya sendiri di analisa trendline ya, kita melihat bahwa candle yang di minggu lalu sudah berhasil ya menembus garis trendline ya, upper trendline-nya ini ya yang berwarna hijau ini tertembus secara signifikan dalam bentuk satu body candle ya. Jadi tidak shadow-nya ya di candle yang terakhir ini di daily-nya, tetapi terlihat bahwa ada sebuah power dari market itu sendiri ya, ada antusias pembelian ya, buying ya di GBP USD yang terlihat signifikan, terlihat dengan posisi candle yang ditutup penutupannya itu adalah mendekati harga high ya. Jadi dia sudah menembus garis upper trend line-nya dan penutupan harga itu ditutup dekat dengan harga high-nya itu sendiri. Nah, ini adalah tanda untuk peminatan pasar terhadap aksi beli ya. Kalau kita melihat di analisa secara trendline yang ada di gambar seperti ini. Nah, berikutnya kita akan berlanjut pada analisa selanjutnya yaitu pada analisa chart pattern ya. Pada analisa chart pattern saya melihat bahwa untuk bagian daily-nya itu belum ada pattern ya, baik itu chart pattern klasik ya dan harmonic pattern. Yang masih ada adalah chart pattern yang masih sama dengan minggu lalu yaitu chart pattern double top, yang di sini adalah pola bearish double top, namun belum terlihat sebuah tanda-tanda penurunan ya. Namun kita patut mewaspadai adanya sebuah pattern
double top ini, meskipun benar bahwa pada analisa yang sebelumnya saya sebut bahwa secara multi time frame di posisi candlenya sendiri baik monthly, weekly dan daily itu naik, kemudian juga secara trendline naik. Tapi di sini ada sebuah kewaspadaan bahwa ada pola double top dan itu ada di weekly. Sementara untuk di daily-nya sendiri belum ada pola ya, baik untuk chart pattern-nya dan harmonic pattern-nya. Baik, ini menjadi catatan dahulu ya, kita simpan dahulu mengenai ini. Kemudian masih di weekly ya. Ini adalah pola bearish megapun ya, masih sama dengan minggu kemarin. Jadi untuk weekly-nya sendiri ada dua buah pola ya, yang termasuk dalam classic pattern ya, yaitu double top, bearish double top dan bearish megaphone. Nah, kemudian kita akan melanjutkan terlebih dahulu ke analisa teknikal dari sudut pandang indikator MACD ya. Kalau dari sudut pandang indikator MACD, kita melihat MACD-nya itu histogramnya sudah mulai dalam tren kenaikan ya. Di situ saya memasang garis trendline, kemudian signal line MACD-nya sudah juga mulai memotong ya untuk histogramnya sendiri seperti terlihat pada gambar. Jadi untuk indikator MACD-nya secara signal line ini ada tanda-tanda, ada indikasi untuk dia memotong histogramnya. Kemudian secara trendline yang dipasang pada histogram, trennya menunjukkan kenaikan. Nah, ini yang untuk MACD-nya sendiri ya. Dan berlanjut kepada analisa pada indikator RSI ya. Untuk indikator RSI ini garis RSI sendiri sudah menunjukkan tren kenaikan. Jadi ada tanda-tanda untuk kenaikan di sini yang terlihat dari garis RSI cenderung untuk naik ya, dipasangkan dengan garis trendline, dan ini ada sebuah indikasi bahwa GBP/USD ya akan searah dengan yang tadi sebelumnya MACD-nya dan RSI ini. Berikutnya adalah dari analisa Fibonacci-nya ya. Ini analisa Fibonacci, kita perhatikan bahwa body candle ini kan yang pada daily ini ditutup pada harga penutupan di dekat high-nya ya. Dan ini dia menembus 61,8 ya, meskipun sedikit ya. Tetapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini mengindikasikan bahwa GBP/USD masih mempunyai peluang untuk menuju ke Fibonacci 50 bahkan ke Fibonacci 38,2 ya. Dan ruangan-ruangan dari 61,8 menuju ke ruangan 50 dan 38,2 ini jaraknya tidak terlalu jauh ya. Dengan GU sekarang di posisi 1.38, maka menuju ke 1.39 dan ke 1.40 berarti ada di Fibo 50 dan Fibo 38,2. Ini berarti ada sebuah ruang potensi kenaikan sekitar 100 hingga 200 pip. Yang terakhir adalah pada bagian support resistennya ya. Dari indikator support resisten, analisa support resisten, memang ruangnya masih besar ya. Kalau kita lihat di situ perbatasan antara support dengan resisten ini hampir seimbang ya. Jadi harga sekarang berada di tengah-tengah antara support 1.37 dengan resisten 1.40. Nah, bagaimana dengan kesimpulan untuk GBP/USD ini? Jadi dengan berlandaskan analisa dan indikator-indikator yang sebelumnya yang saya sebutkan, baik itu dari multi time frame-nya, kemudian yang terlihat di keseragaman antara
monthly, weekly, dan daily yang sama-sama ditutup dalam posisi naik, artinya mereka satu arah ya, satu arah untuk naik semuanya. Kemudian dari analisa di MACD dan RSI, kemudian sebelumnya juga dari trendline, dan terakhir dari Fibonacci, dan kemudian support resistance ya. Jadi memang kecenderungannya lebih banyak potensi untuk kenaikan untuk GBP USD kali ini. Meskipun ya kita harus mewaspadain bahwa masih ada potensi penurunan yang ditunjukkan oleh chart pattern pada weekly-nya GBP USD ya, baik tadi chart pattern bearish double top dan bearish megaphone seperti itu ya. Tetapi overall ya, secara keseluruhan untuk time frame daily-nya sendiri itu semua indikasi-indikasi yang ada adalah menunjukkan potensi untuk kenaikan di GBP USD. Baik, itu adalah kesimpulan dari GBP USD, dan kita akan berlanjut kepada analisa di XAU USD ya. Untuk XAU USD sendiri, kita melihat bahwa di analisa multiple time frame ya, pertama kita lihat di monthly-nya itu ditutup candle dalam posisi naik. Berlanjut kepada weekly-nya, ditutup dalam posisi naik juga, candle yang terakhir di weekly. Dan kemudian yang terakhir di daily-nya juga ditutup dalam posisi naik. Ini artinya adalah baik candle monthly ya, weekly dan daily ya, dalam analisa multiple time frame ini semuanya satu kata ya, semuanya adalah seragam, ditutup dalam posisi naik, yang artinya buying powernya daripada XAU USD ini jelas terlihat ya di sini ya, dalam analisa, dalam sudut pandang analisa secara candle ya. Jadi semuanya seragam. Nah, ini dulu yang kita pegang ya. Kemudian kita melanjutkan pada analisa trendline. Untuk analisa trendline sendiri terlihat bahwa harga rangkaian daripada candle ini ya, rangkaian candle ini sudah jauh menembus daripada garis supportnya ya. Jadi awalnya itu support itu awalnya itu adalah garis resistance yang menjadi support ya. Resistance becoming support ya, yang berwarna hijau itu. Dan ini sudah cukup jauh penembusannya. Artinya minat pasar untuk melakukan buy atau beli di XAU USD ini cukup kuat ya, karena terlihat bahwa terjadi konsekutif high ya. Jadi setiap hari itu hampir selalu tiap hari naik selama seminggu yang lalu, seperti itu kalau kita lihat ya. Dan yang menjadi gambaran lebih terlihat adalah bahwa banyak ruangan-ruangan yang masih kosong di sini untuk XAU USD kalau secara analisa trendline untuk melanjutkan kenaikannya ya. Ruangan-ruangannya terlihat kosong karena tidak ada halangan-halangan garis trendnya yang lain. Selanjutnya kita berlanjut kepada analisa chart pattern ya. Untuk analisa chart pattern sendiri belum ada yang terlihat yang baru ya di sini, masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan minggu lalu, bahwa terlihat pola klasik chart pattern-nya, yaitu head and shoulder, yang itu juga masih di time frame weekly. Artinya untuk time frame daily sendiri belum ada sinyal-sinyal dari chart pattern ya, seperti itu. Jadi sinyal chart pattern ini kita melihatnya adalah masih berada pada time frame weekly ya. Dan itu dengan adanya chart pattern yang jarang muncul ya, berarti memang
belum ada sebuah sebuah pola yang memang bisa kita indikasi, bisa sebagai indikasi lah, itu belum ada saat ini kalau kita perhatikan di sini. Nah, berlanjut kepada XAUUSD di time frame daily. Kalau di time frame daily ini XAUUSD-nya terlihat adalah bahwa di garis MACD-nya ya, di garis-garis histogramnya ini menunjukkan tren kenaikan. Yang pertama itu. Yang kedua, signal line MACD ini sudah confirm ya, kita lihat itu sudah mengcrossing daripada histogram itu sendiri, dan bahkan dia sudah mengcrossing daripada trend line itu sendiri. Nah, artinya ada sebuah peminatan yang, sekali lagi kembali tadi yang sebelumnya, ada sebuah buying power lah ya. Ada kekuatan belian, kita terlihat di sini minat pasar itu adalah melakukan pembelian untuk XAUUSD dalam seminggu terakhir ini, yang kita lihat seperti itu. Dan ini ada sebuah tanda-tanda untuk kenaikan ya dari sudut pandang untuk indikator MACD. Yang berikutnya lagi adalah sudut pandang dari indikator RSI ya. Untuk indikator RSI sendiri, kalau kita lihat garis RSI sendiri ini kan sudah keluar ya, udah keluar dari area 30, bahkan garis RSI sendiri ini terlihat dalam sebuah tren kenaikan. Dan konfirmasinya ya, seragamnya antara tadi sebelumnya MACD dengan RSI ini adalah sebuah indikasi bahwa minat pasar itu memang ada untuk pembelian emas seperti itu. Dan yang berikutnya lagi adalah secara support dan resisten ya. Kita melihat bahwa batasan emas ini yang sebelumnya adalah di 1750 di supportnya, kemudian resisten di 1797-nya sudah tertembus, sehingga untuk emas yang sekarang ada sebuah ruang untuk mencoba resisten berikutnya, yaitu di 1855 ya. Di 1855 dari posisi emas yang sekarang itu adalah sebuah potensi kenaikan yang sekitar $50 lah ya. Dan yang terakhir untuk Fibonacci-nya sendiri, kalau kita melihat di sini adalah masih ada ruang yang sedikit lagi untuk menembus ke Fibo 50, dan yang terjauh adalah di Fibo 38,2, yaitu di sekitar 1860-an seperti itu. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari indikasi-indikasi yang ditampilkan oleh indikator pada XAUUSD tadi, pada emas tadi? Yang pertama adalah secara multiple time frame, monthly, weekly, dan daily-nya jelas sama-sama konfirmasi untuk naik. Kemudian yang berikutnya dari trend line-nya, konfirmasinya juga untuk naik. Dan yang analisa daripada MACD dan RSI masih menunjukkan sebuah potensi kenaikan ya di situ, dan ditambah dengan tanda konfirmasi crossing dan trendline yang ada pada indikator MACD dan RSI tersebut. Dan juga yang terlihat pada indikasi di indikator support, resisten, dan Fibonacci. Jadi kesimpulannya untuk emas adalah masih ada potensi untuk kenaikan dengan target-target harga yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya di video ini. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam analisa mingguan GBP USD dan XAUUSD. Salam sukses selalu. Terima kasih.